Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru dzikra hadhimil ladzati ya'nil maut. Wa qala aidan, kafa bil maut wa'izah. Wa qala aidan, yatba'ul mait fi qabrihi thalathun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ithnani, ahluhu wa maluhu, wa yabqa ma'ahu wahid, amaluhu. Segala puji yang setinggi-tingginya kita ucapkan dengan lidah, kita iringi dengan hati yang khusyuk untuk yang maha kuasa, maha memelihara, dan maha mengetahui tentang makhluk-makhluk beliau yang diciptakannya dengan beraneka ragam. Ada yang berjalan dengan melata, dan ada yang berjalan dengan kaki 4, dan ada yang berjalan dengan kaki 2. Termasuk yang paling halus, yang banyaknya triliunan, Allah yang maha kuasa itu memeliharanya, menyediakan rezekinya yang ditakdirkan oleh Allah. Kita dari sekian banyak makhluk itu, manusialah makhluk yang terbaik. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Taqwim itu kalau dalam bahasa Arab kaum muslimin disebut masdar. Akar katanya qawwama yuqawwamu taqwim. Jadi lahiriah, batiniah, rohani, jasmani manusia itulah yang sebaik-baik ciptaan Allah.
Inilah yang pertama kita syukuri sedalam-dalamnya dan kita puji Allah itu setinggi-tingginya. Setelah itu kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak pengurus Masjid Tangah Jua, ini setelah perjuangan panjang, mudah-mudahan masjid ini memang kita fungsikan untuk berkumpulnya masyarakat Islam yang dulu disebut surau. Itu berasal dari kata-kata syura, artinya musyawarah. Apa saja yang akan diperbincangkan mengenai kehidupan kita bertetangga di sekitar masjid ini, tidak saja untuk ibadah, kita bermusyawarah di dalamnya, memperbincangkan bagaimana negeri kita ini terbaik ke depan. Dan jangan kita jadikan masjid sebagai ajang adu domba, dan kemudian jangan ada pula di antara kita setelah tidak jadi pengurus tidak datang lagi. Kalau masih dia jadi pengurus, dia datang. Kalau tidak lagi. Padahal masjid ini adalah tempat kita beribadah. Memperpanjang umur, Pak. Bahkan kau memperpanjang umur itu kalah ditentuan Allah, Ustaz. Iyo. Tapi kalau salat apa di rumah sekali. Ya kan? Salat apa siko? Sama jo 27 kali. 27 kali apa salat maghrib di siko nilainya sekali di rumah. Coba bayangkan itu. Berhari umur awak bertambah. Jadi salatlah berjamaah ke masjid. Jadi salat berjamaah ke masjid itu sebenarnya yang dicari bagi orang yang beriman. Bukan salat di rumah. Cuma saja kita manusia ini sudah terbiasa mendapat upah nan jaleh. Sakironya nyubah di Allah, sia nan datang salat berjamaah ke masjid, selesai salat malaikat tagak di pintu membagi bareh 27 gantang seorang. Itu pasti ramai, Pak. Karena upahnya jelas. Iya kan? Jadi bagaimana kita meningkatkan keyakinan bahwa upah yang bernama pahala itu, andaikan tidak tuntas, ya kan? Tidak mungkin Allah tidak tuntas. Allah itu pekerjaannya tuntas. Kita akan menerima sepenuhnya nanti di surga. Ayat tadi bapak-bapak kau menerangkan kepada kita surat Fusilat ayat 30 bahwa sesungguhnya manusia beriman tidak saja dalam hidup, tapi sampai dia meninggal itu malaikat diturunkan kepadanya. Karena manusia ini, ibu-ibu dan bapak, hidup di dunia ini adalah di seberang kematian. Kenapa? Asal manusia ini mati. Dulu tiada itu mati. Kemudian diadakan di dunia ini oleh Yang Maha Kuasa sesuai dengan ajalnya masing-masing. Setelah itu tiada lagi. Jadi manusia itu mulanya tidak ada, kemudian tiada lagi. Saya heran masih ada orang Islam yang percaya dengan tahayul. Maka dia percaya orang jadi-jadian. Sianu petang, lamati berkuburan, keluar balik. Jadi rimaunya. Ini bapak-bapak ibu-ibu. Kalau begitu ditambah oleh orang ini cerita Al-Quran. Kata Al-Quran tidak ada, kemudian tidak ada lagi. Kaum muslimin ada yang terakhir, itu semuanya kita adalah gaib, belum melihat.
Tapi kita harus yakin bahwa ada hidup di hari kemudian. Kaum muslimin, kenapa kita perlu tahu dan mempersiapkan bekal untuk kita mati itu? Karena yang jelas pasti kita tahu manusia itu ketika lahir bersifat. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan suci. Maka untuk pulang kepada Allah nanti, nah ini keyakinan umat Islam, kita akan pulang kepada Allah. Kalau keyakinan ateis, setelah masuk kubur tidak ada lagi. Orang Islam, kaum muslimin, percaya kepada hari kiamat, hari berbangkit, kemudian kita diadili, ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Para jemaah yang terhormat, kalau diukur setelah kita mati sampai hari kiamat, sampai kita keluar di kubur lagi, entah 10 kali lipat bilangan kita hidup di dunia ini, entah 100 kali lipat, entah 1000 kali lipat, entah 1.000.000 kali lipat. Karena kaum muslimin, orang yang mati duluan sudah berapa lamanya dia menunggu hari akan kiamat. Maka beruntunglah orang yang mati duluan itu kalau dia banyak beramal saleh. Nah, tapi kalau tukang backing jodi online-nya bagaimana? Atau tukang backing narkoba, sudah tuhnya mati. Ya kan? Nah, ini bapak-bapak orang yang rugi itu. Kaum muslimin di dunia ini, kalau kita miskin sementara, kalau kita sakit sementara, kalau kita kaya sementara. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak, semua yang kita bikin di dunia ini untuk sementara. Baso piamannya temporer. Itu baso piaman. Maka Allah menyebut kehidupan dunia ini permainan. Yang kedua, sendagurau. Kalau dunia itu permainan, kita harus bersiap-siap bermain dengan cantik, agar permainan yang kita mainkan itu menjadi kita pemain yang menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menang di sisi Allah itu disebut husnul khatimah. Orang husnul khatimah itu bagaimana? Tatanazzalu alaihimul malaikah, diturunkan kepadanya oleh Allah malaikat. Ketika malaikat maut akan mencabut rohnya, malaikat maut itu menyampaikan, Allah takhafu, jangan cemas, wala tahzanu, jangan sedih, wa abshiru bil jannah, engkau diberi kabar gembira dengan surga. Jadi jamaah masjid Tangah Jua ko nanti nyodatangi dek malaikat dengan bujukan jan cameh jan sedih. Jamaah yang mana? Ya jamaah yang rajin ini. Karena semakin banyak dia mendatangi rumah ibadah, semakin banyaklah pahala bertumpuk untuk dia. Kebiasaan-kebiasaan yang baik akan ditutup hidup kita oleh yang baik itu. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk, tidak ada berbuat baik, yang buruk itulah menutup kehidupan kita. Makanya ada doa Nabi, Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana ya Allah bihusnil khatimah. Wala takhtim alaina a'malana wa ajalana ya Allah bisu'il khatimah. Di kalau tabiasa mengerajuan buruk, juitu lo ditutui idui awak. Tak mungkin kerajuan buruk dikerajukan awak ke mati baik. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, kabar pertama digembirakan oleh malaikat.
Kabar kedua diberitakan masuk surga. Sekarang kalau malaikat datang membaca salam, dikabarkan ini awak ke masuk surga, kira-kira cameh ndak orang nang ke mati tu? Tak. Pasti ada hatinya, gembiranya. Tapi kalau malaikat tu engkau sudah kau masuk neraka, mati ini adalah awal azab bagi engkau, dan engkau dipukul muka belakang dan keluarkan rohmu hari ini karena engkau pembohong dan mendustakan ayat Allah, engkau sombong dengan peraturan Allah. Pasti orang tu cemas. Ada orang bertanya, ada ayatnya nama dia itu Ustaz? Ada. Walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Sekiranya engkau lihat orang-orang yang zalim dalam sakratul maut. Beda dengan orang husnul khatimah. Orang husnul khatimah tadi kata malaikat, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Bagi orang yang su'ul khatimah bukan begitu. Dia itu adalah zalim kepada Allah, zalim kepada dirinya, zalim kepada keluarganya, zalim kepada orang lain. Walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aidihim. Malaikat memukul dengan tangannya. Bedanya malaikat memukul kita dengan orang memukul kita. Kalau lai beraja awak bagalui seketik pak dibaso bagalui na. Tapi namo nanaponya basilik. Kalau orang datang kamu mukul awak, lai beraja awak bagalui tu gak seketik. Itu aturan kanetigo bisa cie. Tapi kalau malaikat yang memukul basitu aidihim, guru silik ma saja ndak bisa melak. Apa nan saumo jambo tu masuk bujangnya tahun 70. Di muka Masjid Raya ada namanya bioskop Irian. Lihat kana? Dake jalan ke apa namanya Sophia. Di bawah ko namanya Eri. Ada bintang film kungfu namanya Bruce Lee. Itu badannya bantuak karet. Bantuak karet. Karena latihan. Ya kan? Dia matang ilmu bela diri itu. Walaupun gurunya mengatakan, kamu harus posisi kiri kalau jurus ini. Nyo tak pandai posisi kiri itu. Nyo makai posisi kanan. Tapi itu karena dilatihnya, kaum muslimin pernah takongkang gurunya dia. Orang dareh mode itu tu ilmu bela diri pak. Aturannya kan panjang umurnya gak 100 tahun. Bab itu, pertamanya latihan, badannya sehat, paruinya ndak kadang serupa jibo itu. Iya kan? Serupa Datuk Merajo. Itu orang kadang-kadang paru itu. Badannya atletis. Tapi tahun 73 dia meninggal. Iya kan? Asyana mengerti kan? Nyo jago kungfu. Anyo karate dan malaikat maut. Karena pak, langsung lalu. Ini. Itu bedanya pukulan malaikat dengan pukulan manusia. Siapa saja di seluruh dunia ini didatangi oleh malaikat maut itu kalau perintah Allah sudah datang, ajalnya telah tiba. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak, setelah kita mati itu baik husnul khatimah maupun su'ul khatimah, para jamaah sesudah awak dimandikan, sesudah awak dikafani. Kalau di Padang banyak perageknya dulu pak. Bertunggu anak pisang, bertunggu bako. Adat istiadatnya ndak ada berkaitan dengan agama kan? Iya kan? Tapi ditunggu tu. Tu anak pisang bako minantu tu membawa baki. Dia teh baki itu ada kain kapan,
ada sabun, ada air mawar. Kadang-kadang kalau di mandian semai itu, ya kan, tu kainnya ndak terpakai marabonya pak, nyolambuian baki tu, ndak batunggu den. Ajaran agama lei batunggu orang ko dulu. Indah ajaran agama segerakan orang tadi, ya kan, bukan ditunggu-tunggu itu. Kadang-kadang kita nantak mengerti agama dipentingkan adat istiadatnya daripada agamanya. Tu bala ta'ala temala tu besi piti. Ikan aku nang kemudian paluak sanda aku bako. Ikan dak ke pinggang ko anak pisang. Tu bagi ken saruan cik sarang. Cuba nak lihat dalam kitab fikih ada enggak itu? Banyak pidato-pidatonya dulu. Mahi ko deknya ndak pandai mengecek, le sebab nak kok pandai mengecek. Mandilah dan capek dan nak bertamu jo kuburan den tu nanding cinta lain ndak iko kini le do tampek den ndak siko ada awak dia undur-undur. Nah, lah selesai mai tu di mandian biasanya dipidatoi dek sibangka atau orang-orang yang mewakili kaum muslimin atau dipikul kalau jauh dinaikkan kambulan. Kalau lagi dak kek si kuburannya pikul dia mudo-mudo bersama. Ya kan? Awak nak lagai pak para jemaah tak kon dak donan mudo yo. Jadi cuba mikul tu tagang saya pinggang taruh ni. Biarlah mudo-mudo. Coba lihat ketika mayat berjalan itu, iat baul mayit kecik Nabi tadi, mai riangi mai tu ke kuburannya tiga. Ahluhu keluarganya. Termasuk di sini sahabat karib, teman, ya kan, konco pelangkin, ahluhu, wa maluhu. Arato, kalau gak jauh kuburan tu di bawah oto awak. Pina awak mempunyai oto tu ndak kau oto itu dinaikkan le dong. Kau oto ambulan. Ajo oto ambulan tu lawak pai. Tu arato tu. Wa amaluhu. Iya kan? Yang ketiga amal kita. Setelah kuburan itu ditimbun, badoroh tanah penimbunan lah dipadek di orang jo kaki, ku ado jana mangganggang papan tu le di sampah jo karisi orang nan mati jauh tawanam, orang nan menguburkan tambah naik kate balik. Ya kan? Tu ditanaman orang batu mejan. Sesudah itu ditanam Allah sewalah kaki cie. Allah takubur mai tadi baransu lah orang pulang. Awak tinggal seorang di sini. Nan babalik pulang lah sama je orang tua. Fayarji'u isnani. Babalik dua pulang balik. Atau ahluhu wa maluhu. Pikiran itu pak. Kalau awak mati dulu pak, ndak kamu orang rumah membuat pondok ketek sini do di dunia nya lo dah siko kat 3 hari ya, kok kau laki dan sudah tu je. Dah amunya tu. Ana mau nian awak nan tinggal sini. Amaluhu kata Nabi. Amal. Ayam banyak disia-siakan orang ini amal. Kalau ndak ada amal baik ke bawah mati itu sama jo topekap ndak bermuatan mandaki baaro danau mangakeh no pak. Jadi kalau dia gih babannya ndak mangakeh, ingin mangakeh nanti dia kirat atau ingin sanang. Itu saja. Jadi kita bisa pilih mati ini, mau husnul khatimah atau mau su'ul khatimah. Itu terserah kepada kita. Karena jalan itu tetap dua. Tidak ada yang satu. Kaum muslimin yang terhormat. Tapi dari segi ayat-ayat Al-Quran yang telah kita baca, janganlah di akhirat pak. Malaikat maut itu datang saja, lah sadonya orang menyesal. Si Sambo itu kok mati pak, menyesal nanti.
Malaikat maut tiba ke nyawa nyesal. Begitu manusia itu. Setelah melihat kenyataan real di depannya, oh begini nampaknya akhir hidup ini. Dilihatnya pekerjaan buruknya itu dipertontonkan oleh Allah kembali. Saat itulah dia menjadi cemas, menyesal. Mengapa dia menyesal itu? Menekurkan kepala. Rabbana, oh Tuhan ambo, abasarna, ambo lihat kenyataan gini ya Allah. Wasami'na, ambo danga ya Allah. Farji'na, balian ambo dulu ya Allah, jangan matian dulu. Na'mal salihan, ambo ka bamal saleh. Malaikat maut lah tiba nyo nak bamal saleh. Ketika malaikat maut ko lai toleransi jo baru, iya kan? Nyo ndak mau beramal. Sebenarnya malaikat maut ko tiap hari datang ke awak Pak. Di mau Ustaz tahu, celiklah. Sebentar saya Pak mendengar kaji lah tiba malaikat maut. Lah itu je Pak. Lalu tu kan sama je mati tu. Tanyalah ke orang lalu Pak, ko adonyo tahuan yang terjadi sekelilingnya. Cuba tanya kat sekali. Ke orang lalu. Ya kan? Atau mangko rumah orang, nyo inten di orang maliang ketika nyo lalu, ko indak rumah tinggal. Ya kan penghuninya ko pergi Jakarta barang-barangnya ada. Lupa lo bapitaruh kata tang. Atau orang maliang tak tahu tu sebab maliang bapinjurui, darah bapaninjau, sawah bamintala, ladang bakaratau. Ada penunjuknya Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, itulah kajian kita malam gini. Adalah sawah ke dibajak cik lai di Sungai Jari yang tua. Lah tiba liau kala tadi ko. Alah ya. Ya kan. Jadi yang bawa pergi ke Sungai Jari yang bapak-bapak kaum muslim, para jemaah yang terhormat, lalam mula ndak kasinan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf, mudah-mudahan kita persiapkan diri beramal sebanyak-banyaknya untuk kematian supaya toa jalan kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.